warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pandu, kembali lagi bersama kami dengan tema perjalanan menuju perguruan tinggi negeri. Hari ini kami ditemani dua bintang tamu spesial kami dengan jalur SNBP, yaitu Bang Muhammad Ihsan Anwar Haidi, mahasiswa baru Universitas Sumatera Utara, Dan Bang Alfansyah Anandito Wicaksono dari mahasiswa baru Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati Institut Teknologi Bandung. Iya. Nah, Bang, kami ingin bertanya-tanya nih tentang SNBP. Untuk pertanyaan pertama tuh apa sih jalur SNBP? Boleh yang berdua. Nggak boleh apa? Nah, SNBP itu kan dia sebenarnya dari seleksi nasional berbasis tulis. Ya gimana ya? Dia berbeda sama SNBP. Kalau SNBP kan dia jalur undangan yang kebetulan harus termasuk siswa eligible. Ya. Kalau SNBP tidak, dia semua orang bisa. Semua orang bisa. Terus SNBP itu dia sistemnya kan, kalau di SNBP berdasarkan dari raport. Kalau di SNBP kita pakai nilai yang kita dapat dari ujian tes yang dilakukan secara bersama-sama di satu Indonesia. tapi SNBP itu juga berarti perlu nilai rapor atau cuma diambil dari nilai tulis? Kalau di SNBP itu nilai raport nggak ngaruh sama sekali sama seleksinya sih. Karena dia memang kayak full dari nilai ujian yang kita kerjakan tadi. Kalau untuk persiapan, apa sih persiapan untuk masuk jalur SNBP ini? Menurut dari kalian berdua, mungkin Bang siapa dulu ya? Yang pertama tentunya pastinya harus ada bekal ya. Jadi kita harus belajar materi-materinya yang ada di SNBP itu. Nanti ada 7 total subtes yang akan disediakan. Terus ya berkas-berkas untuk daftar juga harus disiapkan. Terus udah sih paling itu. Ya, untuk bonus. Menurut saya sih ya kayak tadi seperti kan kayak bekal, yaitu bekalnya belajar. Misalnya kita pulang sekolah nih atau ada waktu senggang, misalnya kita belajar sedikit atau menjaga tempo-temponya gitu. Terus Bang, apa saja yang mendukung untuk sukses lulus tahap SNBP? Entah itu les, organisasi, lomba-lomba, olimpiade gitu. Perlu nggak? Perlu. Apalagi kalau bimbel gitu. Bimbel. Les kan. Soalnya dia di bimbel tuh beda ya kayak pelajaran biasanya. Soalnya bimbel tuh ada khusus lah ya, ibaratnya kayak meskipun ada TO gratis dari bimbel, jadi langsung ujian soalnya seperti kayak SNBP nanti. TO itu? TO itu kayak Oh. Berarti itu sangat butuh. Kalau yang sertifikat itu sertifikat Sertifikat apa? lomba mungkin kan juga pasti banyak kan prestasi-prestasinya itu. Kan Pengaruh kan di SNBP? Kalau di SNBP sendiri setahu aku sih nggak terlalu ngaruh ya, kecuali kalian mau masuk di jalur untuk kayak seni gitu. Kalau di IDB sendiri FSMP dia wajib pakai kayak portofolio namanya, dia hasil dari gambar kalian sendiri yang temanya ditentuin sama panitia gitu. Kalau untuk persiapan mungkin kan pasti ada persiapan untuk belajar. Itu kan yang pilih itu udah dari kelas 10 atau baru kelas 12 nih. Kan pasti juga banyak persiapannya kan. Kalau itu sih tergantung sama diri masing-masing. Soalnya kan kayak nggak semua orang tuh bisa berangkat cepat dan apalah ibaratnya setiap kemampuan orang itu berbeda ya. Kayak ada yang misalnya ada yang kelas 10, ada yang kelas 11, ada yang kelas 12, ataupun bahkan mau dengerin hari H baru belajar. Ya. Kalau sendiri belajarnya itu mulai dari kelas 12 ya, jadi aku ikut bimbel ada salah satu bimbel di Medan. Terus mulai dari situ belajarnya yang paling biasa-biasa aja. Tapi pas sudah mendekati waktu TBK itu aku yang setiap hari dan harus belajar yang benar-benar gitu. Berarti sumber belajar yang paling membantu itu les, atau memang belajar di rumah? Kalau paling membantu sih juga ya, karena mungkin nggak semua orang yang lulus UTBK itu les.
Ada juga yang belajar mandiri, bisa dari YouTube, dari aplikasi online juga ada banyak. Terus ada yang lihat-lihat dari soal tahun lalu juga bisa banget sebenarnya. Jadi les itu gak menjamin kalian itu lulus di UTBK. Bagaimana sih pengalaman Abang hingga sampai ke tahap ini? Pengalaman yang udah dilalui mungkin Ya kayak mungkin kan ada sedihnya, ada senangnya. Ada sih pasti. pasti ada. Ya, kami kan SNBP ini paling orang-orang yang kumpul dari SNBP gitu. Betul ya. Iya iya. Ya kayak pasti kan pertama SNBP itu sedih lah kan. Iya pasti. Terus setelah dari itu kayak nggak mau bisa ya. Habis dari itu langsung lah belajar. Ada TO ikut kayak dikerjain. Alhamdulillah bikin gitu. Iya. Tapi berarti bagus ya, nggak pantang menyerah, tetap mencoba. Bagus loh. Kalau apa? Kalau aku kenangannya paling ya sama setelah SNBP juga di jurusan yang sama, kampus yang sama juga. Tapi gara-gara itu aku malah makin pengen gitu untuk masuk ke situ dan coba di UTBK. Jadi setelah ketolak SNBP itu aku belajarnya beda lah sama sebelum-sebelumnya. Jadi makin belajar, makin niat gitu. Lebih semangat lah ya. Iya. Wah, berarti Bang Afan ini sangat keren lah ya kan? Dia Iya. tidak pantang menyerah, dia percaya kalau usaha tidak mengkhianati hasil. Iya. Kalau untuk tantangan terbesarnya mengikuti SNBP ini apa sih Bang? Pasti kan tantangannya tuh sulit lah ya. Menurut Ada kalian sih kalau satu. apa tuh? Malas ya. Oh, malas ya, iya. Pasti malas belajar. Pasti. Belajar pasti. Kayak kan kita belajar terus-terusan pasti kan ada rasa capek, pusing gitu kan. Iya, aku juga gitu sih. Apalagi kalau kan kerja di TBK itu lama ya, nggak cuma sebentar. Kita total kurang lebih 3 jam di depan layar. Itu tuh kalau aku sendiri yang kalau lihat layar tuh gampang pusing gitu. Jadi apalagi di depan komputer, aku tuh langsung kayak pas ujian di TBK langsung pusing banget. Pusing. Iya. Berarti kalau yang merasa kayak males terus ditunda-tunda terakhir nggak jadi itu sering kan? Tapi kalian kadang kayak ngerasa down nggak sih misalnya belajar? Pasti kayak ngerasa aduh capek banget nih belajar. Jadi stres itu. Maksudnya kayak Pasti. seperti ini pasti ada kan? Kan takut kayak belajar kita selama ini sia-sia gitu pas kita Iya. kayak yang kita kerjain di TO atau apa itu kayak pas kita hanya atau pas ujian kayak beda gitu kan. Kayak takut lah gitu. Cemas gitu. Nah, menurut abang nih apa nih solusinya untuk mengatasi semua overthinkingan, stres atau malas belajar itu apa? Menurut saya sih kayak perbanyak ibadah Oh iya. sama yakin yang diri sendiri gitu. Terus kayak kita boleh loh kayak sejenak gitu. Apalagi kalau kita sendiri kan kayak capek, males, jadi ya kan. Jadi kita harus jangan harus itu mulu lah gitu. Kita bisa ngelakuin hal yang lain sampai kita kayak merasa aku kayak ketinggalan dari ini. Terus kayak muncul rasa pengen, rasa berjuang, rasa malas itu jadi kayak kehilangan. Kalau bang ini Alkansyah, Kalau dari sisi cara ngatasin rasa malas itu mungkin kalian istirahat aja dulu daripada maksain terus, mending break dulu beberapa waktu, bisa main-main sama teman, bisa mungkin latih hobi, main game atau olahraga juga bisa membantu. Baru pas sudah tenang lagi boleh lanjut lagi belajarnya, terus ya semangat terus. tapi pasti kalau untuk yang kita ngelakuin biar kita nggak overthinking atau stres itu juga nggak boleh keseringan ya. Terus ini pertanyaan terakhir nih Bang, tips untuk adik-adik agar bisa mengikuti keberhasilan abang-abang ini ya Bang?
tips-tips dari abang-abang. Apa ya kalau tipsnya? Pokoknya lah, jangan patah menyerah. Oh, ya. Oke, kalau sekuat apapun badainya, ajar terus. Karena hari ini tuh ya. Kalau bang ini, Ini kalau dari aku buat dari Kevin jangan nanti kayak merasa kalau kampus impian kalian tuh di luar dari kemampuan kalian gitu. Kayak aku kan dulu di masa studi ini belum ada alumni ya di ITB. Terus kayak ya awalnya dibilang orang-orang kayak ITB jauh kali gak ada loh alumni kita di situ. Kok pertama kali kan gitu. Terus kayak ya aku ya udah biasa aja, biarin aja kan. Ya terus ya, berarti omongan iya terus sekarang mungkin kan masih ITB kayak dengar jaga SPT lagi ya. Wah, seru sekali ya podcast kita hari ini. Menurut abang apa nih yang disimpulkan dari podcast kita hari ini? Wah, pasti untuk teman-teman semua yang mengikuti STT itu yang pertama tuh jangan pantang menyerah ya bang. Yakin pada Allah, ibadah, terus apa lagi? Jangan dengarkan orang. Oh iya, jangan Ya jangan dengar kata orang. Nah, tuh. Nah, jadi terima kasih untuk abang-abang, Bang Isan, Bang Alfansyah. Udah nyempetin waktunya nih buat kami tanya-tanya. Iya. Semoga buat kalian sukses. Kalian juga dalam keren banget. Udah sampai di sini tuh udah hebat banget. Ya, dan semoga adik-adik abang-abang ini bakal mengikuti jejak abang, jadi orang sukses gitu kan. Terima kasih Sobat Pandu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.